Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia Mega Halistahilwa dari Prodi Ilmu Komunikasi kelas A, NIM 211055419. Di sini saya akan menjelaskan seberapa pentingkah etika dalam media sosial yang sebenarnya sudah terdapat di Undang-Undang ITE. Baik, di era digital saat ini, di mana komunikasi bisa dilakukan secara bebas tanpa batasan waktu dan tempat, ada banyak hal yang terabaikan. Masyarakat Indonesia yang seharusnya menjunjung adat ketimuran dapat menunjukkan nilai-nilai budaya Indonesia yang sudah dikenal dunia seperti keramah tamahan dan kesopanannya. Sayangnya, hal ini sepertinya terlupakan dan terabaikan ketika berselancar di dunia maya. Ketika mengunjungi platform media sosial seperti Instagram, Facebook, atau Twitter, maupun layanan video berbagi seperti YouTube, kita dengan mudah menjumpai konten-konten sensitif seperti konten dengan tema politik, suku, agama, dan ras. Bila kita merujuk pada kolom komentar, tentu akan kita jumpai banyak sekali komentar-komentar yang tidak mengindahkan lagi norma-norma kesopanan yang ada di masyarakat Indonesia. Saat ini, penggunaan media sosial nampaknya telah menjadi bagian dari sebagian besar masyarakat Indonesia. Selain itu, media sosial saat ini juga telah dijadikan sebagai tempat untuk saling mendapatkan dan menyebarkan informasi. Namun, sayangnya akibat dari penyalahgunaan sosial media dalam menyebarkan informasi juga berdampak pada banyaknya para pengguna yang masuk ke ranah hukum akibat dari penyebaran informasi pada sosial media yang tidak menggunakan etika. Pasalnya, dalam bermedia sosial harus punya etika yang mendasar, agar apa yang dibagikan tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan. Akan tetapi, masih banyak juga yang masih tak ragu melakukan ujaran kebencian, rasisme di media sosial. Menurut Undang-Undang No. 19 tahun 2016 sebagai perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau Undang-Undang ITE, ada 5 pasal yang mengatur etika bermedia sosial, mulai pasal 27 sampai 30. Hal itu menyangkut penyalahgunaan konten, penyebaran hoaks, ujaran kebencian, hingga menjebol data tanpa izin. Untuk itu, mengetahui etika bermedia sosial sangatlah penting bagi siapapun supaya terhindar dari risiko-risiko yang merugikan di kemudian hari. Salah satu hal yang mendasar perlu diterapkan ketika menggunakan media sosial adalah kesantunan. Misalnya, tidak menggunakan konten orang lain tanpa izin untuk menghargainya. Lalu, tidak menyebarkan informasi yang belum pasti, terutama informasi data pribadi atau orang lain, sehingga penting untuk mengkritisi sumber terkait sebelum membagikannya. Maka dari itu, pengguna media sosial dituntut agar lebih cerdas lagi saat menangkap sebuah informasi. Apabila Anda ingin menyebarkan informasi tersebut, alangkah baiknya jika Anda melakukan cross-check terlebih dahulu atas kebenaran informasi tersebut. Setelah itu, bahasa yang digunakan saat bermedia sosial juga harus diperhatikan supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman. Alangkah baiknya apabila sedang melakukan komunikasi pada jaringan internet, menggunakan bahasa yang sopan dan layak. Biasakanlah untuk menggunakan bahasa yang tepat dengan siapapun pada saat kita berinteraksi, termasuk saat berinteraksi melalui media sosial. Adanya etika bermedia sosial yang perlu ditanamkan pada diri manusia, diharapkan timbul rasa bertanggung jawab dan bijak dalam menggunakan jejaring sosial. Selain itu, apabila seseorang menggunakan sosial medianya dengan penerapan etika yang baik, maka beragam informasi yang disajikannya juga akan bernilai baik. Hal ini akan berpengaruh pada track record penggunaan media sosial. Baik, semoga dengan video ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua sehingga memiliki etika yang baik khususnya untuk bermedia sosial. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, terima kasih.